Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, sejak masalah tahlilan diangkat oleh Mas Heri Pras dan dikuatkan oleh Profesor Kiai Haji Ahmad Zahro MA bahwa Muktamar NU memutuskan tahlilan bid'ah yang tercela. Sobat-sobat, sebenarnya masalah tahlilan ini memang masalah klasik, sudah lama diperdebatkan, diperbincangkan, dan yang mengangkat masalah ini adalah para pendukung dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mereka melabelinya sebagai Wahabi. Tetapi mereka biasa-biasa saja. Mereka menanggapinya juga tidak sekeras seperti menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Heri Pras tentang masalah ini. Karena mereka menganggap ya biasa, Wahabi itu seperti itu. Memang berbeda pemahaman. Namun ketika Mas Heri Pras, kemudian Profesor Kiai Haji Ahmad Zahro MA menegaskan keputusan muktamar, ini menjadi sangat luar biasa, sobat-sobat. Mereka jadi panik. Mereka geger, heboh. Karena kedua orang ini, Mas Heri Pras, seorang pendekar, seorang pesilat, sementara Profesor Kiai Haji Ahmad Zahro MA adalah yang mengambil doktornya di bidang Ba'sul Masail, sobat-sobat, adalah dari kalangan mereka sendiri. Disinilah yang membuat mereka panik. Mereka geger dan heboh. Kemudian mereka beramai-ramai memberikan respon, memberikan tanggapan yang keras, bahkan cenderung meremehkan dan melecehkan, sobat-sobat. Banyak bertebaran di YouTube video-video bagaimana mereka membodoh-bodohi Mas Heri Pras, menyalah-nyalahkan, bahkan dikatakannya budak Wahabi, sobat-sobat. Namun ternyata respon mereka, tanggapan mereka yang seperti itu
tidak menyurutkan Mas Heri Pras untuk terus menyampaikan masalah tersebut, sobat-sobat. Dan akhirnya bermunculan komen-komen, bermunculan juga reaksi-reaksi yang mengutip Mas Heri Pras dan Profesor Kiai Haji Ahmad Zahro MA bahwa ternyata NU di awal-awalnya membid'ahkan tahlilan, sobat-sobat. Rupanya mereka pembela dan pelaku amalan tahlilan ini merasa kewalahan, merasa keteteran menanggapi reaksi dari YouTuber-YouTuber yang mereka katakan sebagai YouTuber Wahabi. Dan juga di halaman komen-komen mereka kewalahan. Akhirnya mereka memakai taktik lama, sobat-sobat, siasat lama, modus lama. Apakah itu? Yaitu menantang live, menantang debat. Ini dilakukan oleh Sani Uye, menantang Profesor Kiai Haji Ahmad Zahro MA. Dan kemarin saya ketika membuka YouTube, secara kebetulan saya menemukan videonya Ustadz Ahdi Afandi, sobat-sobat, yang isinya menantang orang-orang Wahabi untuk membuktikan kalau NU di awal-awal membid'ahkan tahlilan. Ayo buktikan, katanya, tuduhan Anda, fitnah Anda, bawa referensi Anda. Itu kira-kira yang saya tangkap dari video Ustadz Ahdi Afandi yang sempat kebetulan saya temukan dan saya tonton dan simak. Beberapa kali saya menonton dan menyimaknya, sobat-sobat. Tapi untuk lebih jelasnya, sobat-sobat semua, para pemirsa semuanya, harus tahu, bagaimana Ustadz Afandi menantang live kepada Wahabi, orang-orang Wahabi semua yang menyatakan bahwa NU di awal-awal membid'ahkan tahlilan. Nah, ini cuplikan videonya, sobat-sobat. Melalui video ini kami mengajak untuk membuktikan nanti malam jam 9.30, jam 20 ya. Jam 20.30 atau setengah 9. Saya ajak kalian semuanya, siapapun Anda yang mengklaim, yang menuduh bahwa NU di era Kiai Haji Hasyim Asy'ari ternyata menganggap tahlilan ini adalah bid'ah mungkaroh. Dan inilah sebenarnya paham NU di awal-awal. Juga menganggap bahwa NU pada era beliau, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menganggap hadiah pahala itu tidak sampai.
buktikan kebenarannya. Apakah benar tuduhan Anda itu? Harus dengan melalui kitab-kitab rujukan yang muktabaroh. Baik dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri, atau dari kitab-kitab yang dijadikan oleh rujukan oleh orang-orang Nahdlatul Ulama kala itu. Kalau kalian dapat membuktikannya, maka saya taslim. Saya tidak akan komentar lagi kalau kalian dapat membuktikannya. Tapi kalau kalian hanya naik, tidak bawa referensi, itu berarti membuktikan tuduhan Anda selama ini hanya omong kosong belaka. Nah, bagaimana sobat-sobat? Ya, jadi Ustadz Afandi minta ya orang-orang Wahabi yang mengatakan kalau bahasa Ustadz Afandi ya menuduh, ya itu bahasanya dia, untuk membuktikan katanya tuduhan NU di awal-awal membid'ahkan tahlilan. Bawa referensi Anda. Begitu ya, sobat-sobat. Gagah sekali dia berbicara seperti itu. Aduh, apa Afandi, Ustadz Afandi, ya. Apa yang mau dibuktikan? Ya kan? Itu kan buktinya sudah jelas. Anda menyuruh yang naik ke live Anda itu membawa referensi. Referensinya kan sudah ada di Anda, ya. Bukti dan referensi itu sudah ada di Anda, ya. Ya apa? Yaitu, ya, kitabnya Mbah Hasyim, ya. Nah, yang Sani Uye pelintir, ya, ketika Mbah Hasyim mengatakan, ya, bahwa memakai tasbih, niat, tahlil ketika bersedekah itu bukan bid'ah. Ini kan ya dipelintirkan oleh Sani Uye, ya. Mbah Hasyim tidak bicara tahlilan, tetapi tahlil. Tapi penjelasan Sani Uye, ya, perkataan tahlil ketika bersedekah, ya, ditambahinya, ditafsirinya sebagai seraya melakukan tahlilan. Nah, itu bukti dan referensinya, ya, Ustadz Afandi. Nah, kemudian bukti dan referensi berikutnya keputusan muktamar, ya, yang ada di Ba'sul Masail kan jelas, ya. Keputusan muktamar tahun 1926, keputusannya kan, ya, tahlilan itu bid'ah yang tercela, ya. Nah, kan Sani Uye tadi mencoba, ya, membantah keputusan ini dengan kitabnya Mbah Hasyim. Tetapi, ya, tidak ada pertentangan, ya, antara apa yang dikatakan, yang ditulis Mbah Hasyim dengan keputusan muktamar. Kalau memang, ya, Mbah Hasyim itu tidak membid'ahkan tahlilan, ya beliau pasti akan menolak, pasti tidak setuju dengan keputusan muktamar tersebut. Tetapi kan tidak ada dokumen catatan yang menyatakan Mbah Hasyim menolak, tidak setuju, keberatan dengan keputusan muktamar tersebut. Nah, kemudian, ya, bukti dan referensi berikutnya adalah kitab I'anat Thalibin. Jelas sekali kan, Kiai Haji Idrus Ramli mengatakan, ya,
di kitab tersebut, berdasarkan kitab tersebut, tahlilan adalah bid'ah mungkarot, bid'ah makruha, yang menghentikannya akan mendapat pahala. Nah, itulah referensi dan buktinya. Jadi apa lagi yang dituntut oleh Ustadz Afandi ya kepada yang Anda tantang untuk membuktikan? Kan sudah dibuktikan. Yang membuktikan bukan yang Anda sebut Wahabi, tetapi adalah ya orang-orang yang orang-orang Anda sendiri, orang-orang yang termasuk dalam golongan Anda. Yang membuktikan ya adalah ulama dan kiai Anda sendiri, ya, profesor Anda. Siapa? Yaitu Kiai Haji Idrus Ramli, kan sudah mengakui. Profesor Kiai Haji Ahmad Jahro sudah menegaskan. Nah, jadi salah sekali kalau Anda mengatakan ya orang Wahabi ya yang mengatakan NU sudah bergeser dari yang awal, bahwa itu ya tuduhan Habib itu salah sekali. Karena ya yang mengatakan NU bergeser dari awal-awalnya itu berdasarkan ya bukti dan referensi tadi yang disampaikan oleh kiai, ulama, dan profesor Anda sendiri. Nah, kemudian sebenarnya siapa yang harus kamu tantang? Bukan Wahabi yang harus kamu tantang. Ya. Yang harus kamu tantang pertama kali yaitu Profesor Kiai Haji Ahmad Jahro. Ya, beliau yang menyampaikan. Ya. Tapi terus terang, saya kagum dengan beliau. Saya salut, saya apresiasi. Ya, beliau mau jujur, mau bicara apa adanya. Ya. Nah, jadi sobat-sobat ya Ustadz Afandi ini apa ya cara yang cocok ya apa ya untuk menyebutnya perilaku dia yang menantang ini, minta bukti, minta referensi, apa ya gambarannya sobat-sobat untuk menggambarkan ya sikap Ustadz Afandi ini ya minta bukti, minta referensi yang sebenarnya bukti dan referensinya sudah terbentang jelas di depan mata, menuduh Wahabi yang sebenarnya bukan Wahabi yang pertama kali menyampaikan bahwa NU pada awalnya membid'ahkan tahlilan ya ulama Anda sendiri, yaitu Profesor Kiai Haji Ahmad Jahro MA. Ya, nah ketemu nih istilahnya sobat-sobat. Wajah buruk, cermin dipecah. Saya kira ini yang cocok untuk menggambarkan sikap dari Ustadz Afandi. Ya seperti dia ini kan seperti berkaca. Ya. Kepada Ustadz Kiai Haji Ahmad Jahro, Profesor Kiai Haji Ahmad Jahro MA dan Heri Pras.
Dan bisa juga kepada Kiai Haji Idrus Ramli. Ya. Karena orang-orang ini ya yang sudah mengungkapkan yang sebenarnya berdasarkan ya bukti dan referensi. Bukan hanya omong kosong. Sekali lagi, Ustadz Afandi ini sobat-sobat seperti pepatah, wajah buruk cermin dipecah. Demikian saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.